Kalau huruf mim terhalang oleh dua bibir. Alaihim. Nah, terhalang oleh dua bibir tapi ada jalan keluar lain di sini. Jadi setengah ada di bawah, setengahnya lagi ada di atas. Ya, setengahnya ada di sini di dua bibir, setengahnya lagi ada di pangkal hidung atau rongga hidung atau yang disebut dengan al-khayshum. Karena yang keluar dari sini cuma setengah, maka alirannya juga setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga antum semuanya sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan tajwid dari surat Al-Fatihah. Dan kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan tajwid yang ada di ayat yang ketujuh. Ya, dimana sebelumnya kita sudah membahas tajwid ayat yang ketujuh ini secara mendetail tapi belum sampai tuntas. Ya, kita bagi menjadi dua karena memang videonya cukup panjang ya. Ya, mungkin sekitar 1 jam sekitar itu ya. Jadi supaya teman-teman nggak bosen gitu ya, dan juga materinya juga nggak terlalu panjang, jadi kita bagi menjadi dua. Dan sekarang kita insya Allah masuk ke part yang kedua, bagian yang kedua dari tahsin ayat yang ke-7 di surat Al-Fatihah ini. Baik, langsung saja ya teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai memasuki bagian yang akan kita bahas ini, kita murojaah terlebih dahulu, kita mengulang terlebih dahulu ayat-ayat yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Baik, silahkan teman-teman disimak terlebih dahulu. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ta'awudz, kemudian ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari ayat yang ketujuh ini, yaitu sampai sini ya teman-teman ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Sebenarnya di sini bukan tempat yang bagus untuk wakaf ya. Jadi sebaiknya kalau memang kuat nafasnya, dibaca satu ayat ini dengan satu nafas. Ya, seperti yang tadi saya contohkan ya. Atau kalau mau berhenti jangan di sini, tapi di alaihim yang kedua. Ya. Jadi kalau memang nggak kuat, berarti di alaihim yang kedua, nanti mulainya atau ngulangnya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Baik, jadi sekarang insyaallah kita masuk ke bagian yang kedua. Kita mulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Nah, bagian yang kedua ini dimulai dari huruf ghain. Ya. Ghain ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Ya. Atau dalam istilah tajwidnya diistilahkan dengan adnal halqi. Ya, tenggorokan terdekat. Ya, apa yang dimaksud dengan tenggorokan terdekat? Maksudnya adalah bagian tenggorokan yang paling dekat dari mulut. Ya, dari bibir kita ini, bagian tenggorokan yang paling dekat ini bagian yang atas, tenggorokan atasnya. Nah, dari sana keluar huruf
ghain. Ya. Kalau dikatakan tenggorokan bagian atas, maka maksudnya adalah akar lidah yang ditempelkan ke langit-langit. Ya, langit-langit yang lunak. Di akar lidahnya ditempelkan ke langit-langit yang lunak. Akar lidah atau jazrul lisan itu ada di mana? Ya, akar lidah atau jazrul lisan itu ada di bagian yang paling dalam dari lidah. Ya, jadi dia itu bagian lidah tapi sudah masuk area tenggorokan. Ya. Dan enggak terlihat kalau kita buka mulut kita lebar, itu enggak akan terlihat jazrul lisan itu. Paling dalam kita bisa melihat bagian lidah dari luar, itu paling mentok kita dapat melihat bagian aksol lisan atau pangkal lidah di sini, teman-teman. Ya. Di sini ya. Ini yang kelihatan. Nah, jadrul lisan adanya di sini. Nah, adanya di bagian dalam sini, berarti udah masuk area tenggorokan. Nah, bagian ini ditempelkan ke langit-langit yang ada di atasnya ini. Ya, langit-langit yang lunak. Nah, begini. Dari sana keluar huruf ghain. Ya. Dari sana juga keluar huruf kha. Ya, makanya terkadang ada beberapa dari saudara-saudara kita yang melafalkan huruf ghain ini dengan huruf kha. Khairil maghdubi alaihim, begitu. Khairil maghdubi alaihim. Ya, pakai huruf kha. Ya. Karena memang huruf ghain dengan huruf kha itu dua huruf yang memiliki makhraj yang sama. Nah, bedanya ada di mana? Bedanya ada di sifatul huruf. Ya, bedanya di sifatul huruf. Huruf kha, ya, jim yang titiknya ada di atas. Kalau jim kan di bawah. Nah, ini yang titiknya ada di atas. Atau huruf ha yang ada titiknya di atas. Itu huruf kha. Keluar dari tempat yang sama dengan huruf ghain tapi diiringi dengan sifat hams atau aliran nafas. Ya, kha, khi, khu. Adapun huruf ghain itu tidak boleh diiringi dengan aliran nafas. Jadi yang mengalir di sini hanya suaranya saja. Nafasnya tidak boleh mengalir. Ya. Gha, ghi, ghu, au, il, u. Jadi bersih suaranya, nggak boleh Nah, kalau misalnya ada sedikit aja aliran nafas, bocor sedikit saja, maka itu sudah beralih dari huruf ghain ke huruf kha. Ya, jadi hati-hati dalam mengucapkan huruf ghain ini. Ya, kalau sedikit saja dikasih hams itu akan berubah menjadi huruf kha. Dan ini merupakan kesalahan fatal. Ya, bukan kesalahan ringan, teman-teman. Ya, kesalahan fatal. Kenapa? Karena merubah huruf. Ya, yang konsekuensinya akan merubah makna. Ya, ghairil maghdub, ya, itu artinya bukan orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Nah, kalau diganti pakai huruf kha, khairil maghdubi alaihim, ya, artinya sebaik-baik orang yang engkau murkai. Orang yang engkau murkai tapi ada yang baiknya juga, begitu. Nah, ini kan fatal. Ya. Ini fatal. Khair itu artinya baik, ghair itu artinya bukan. Nah, beda artinya. Nah, ini bisa merusak makna, bahkan mungkin bisa membatalkan sholat seseorang. Ya, maka hati-hati ya dalam melafalkan huruf ghain yang ada di surat Al-Fatihah ini. Ya, dilatih teman-teman, jangan sampai ada aliran nafas yang ikut keluar. Kha ini masih ada nih. Nah, itu harus dihilangkan. Gha. Ya. Kemudian huruf ghain ini kan berharokat fathah ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan banyak di antara masyarakat yang mengucapkan huruf ghain ini dengan cara memonyongkan bibir. Wairil. Wairil, dimonyongkan bibirnya. Ini kurang tepat. Ya, karena cara mengucapkan harokat fathah itu adalah dengan membuka mulut. Gha, bukan memonyongkannya. Kalau monyong jadi dhammah, gu, ya, gu. Nah,
ini kalau dimonyongkan. Jadi jangan sampai bibir kita ini ikut maju ke depan. Ghairil ini salah. Yang betul ghairil, dibuka. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini huruf ghain. Baik, kemudian masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf ya. Ya. Huruf ya di sini adalah huruf ya ghairu maddiyah. Ya. Sebagaimana diketahui, huruf ya ini ada dua jenis, ya. Ada huruf ya maddiyah, ada huruf ya ghairu maddiyah. Ya, bedanya di mana? Kalau maddiyah fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Ya mati sebelumnya kasroh, itu maddiyah. Selain itu maka dia ghairu maddiyah. Ya, ghairu maddiyah. Makhrajnya berbeda antara ya yang maddiyah dengan ya yang ghairu maddiyah. Kalau yang maddiyah ini keluar dari al-jauf, rongga tenggorokan beserta rongga mulut. Ya, huruf mad. Ya. Adapun yang ya ghairu maddiyah ini keluar dari wasatul lisan, dari tengah lidah. Dari sini teman-teman, ya. Kelihatan ya? Dari tengah lidah ya, didekatkan sampai ke langit-langit. Ya. Ya, yi, yu, ai, i, ui. Nah, begitu teman-teman. Ya. Apa didekatkan tengah lidahnya ini ke langit-langit yang ada di atasnya. Ya, ghai, ghai, ghai. Awas, hati-hati jangan sampai ada udara yang keluar di huruf ghain, khai. Nah, ini salah. Ghai, ghai. Ya, masuk ke huruf ya. Nah, huruf ya ini dia memiliki sifat rakhawah, teman-teman. Ya, rakhawah itu artinya suaranya mengalir. Ya, dialirkan dulu sebelum masuk ke huruf ro. Ya, sebelum masuk ke huruf ro yang ada setelahnya, huruf ya ini dialirkan terlebih dahulu suaranya. Ghairil, ghairil. Jadi bukan ghairil. Nah, jangan di stop, tapi dialirkan. Ghairil, Nah, ini rakhawah namanya. Nah, kemudian hati-hati ya, ini namanya lin ya. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah, ini diistilahkan dengan istilah lin. Nah, ada sekurang-kurangnya dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika seseorang membaca bacaan dengan hukum lin. Ya, yang pertama, ini hati-hati, perlu kita hindari. Jangan sampai kita telat masuk ke huruf ya. Dari ghain ke huruf ya ini nggak boleh diayun teman-teman. Ya, nggak boleh telat masuknya, melainkan dia harus langsung masuk. Ghairil. Kalau telat contohnya kayak mana? Begini contohnya. Ghairil, ghairil. Jadi gha-nya dipanjang dulu. Ghairil. Diayun dulu. Ghairil, ghairil. Ini kurang tepat. Ya, dia harus langsung masuk. Ghai, ghai, ghai. Alirkan huruf ya-nya. Ghairil, baru masuk ke huruf ro. Ya, begitu caranya. Ini yang pertama, kesalahan yang sering kali terjadi pada lin. Yang kedua yaitu mendengungkan huruf ya, menyertakan gunnah pada huruf ya. Ghairil, ghain. Nah, masuk gunnah di sini. Nah, itu kurang tepat. Huruf ya yang di sini bukan tempatnya gunnah. Ya. Ya itu bisa bercampur dengan gunnah kalau sebelumnya ada nun mati atau tanwin. Ya, boleh dicatat ya teman-teman ya. Huruf ya kalau sebelumnya ada nun mati atau tanwin, an, in, un, maka huruf ya ini dicampur dengan gunnah. Seperti misalnya yang ada di dalam firman Allah, faman ya'mal, faman ya'mal, bukan faman ya'mal. Tapi harus dicampur dengan gunnah. Nah, di sini bukan tempatnya huruf ya yang bercampur dengan gunnah. Maka termasuk kesalahan ketika seorang mencampur huruf ya yang ada di sini dengan gunnah. Ghairil, ghai. Ini salah. Yang benar ghai. Ghai, bukan ghai. Suaranya berbeda ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan huruf ya ini dari hidung keluarnya. Ya.
Tapi kita fokuskan, kita tumpukan, tumpuannya itu ada di tengah lidah, ya, didekatkan ke langit-langit. Begitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Baik, kemudian masuk ke huruf ro. Ya, masuk ke huruf ro. Ya, dari ya mati ke huruf ro, ingat harus ada aliran dulu. Ya, ghairi, ghairi, jangan ghairi, jangan diputus. Ingat, karena huruf ya punya sifat rokhawah. Pindah kita ke huruf ro. Huruf ro di sini harus dibaca tipis. Ya, bukan dibaca tebal. Ya, bukan dibaca tebal. Ya, harus dibaca tipis. Huruf ya yang ada di sini juga harus dibaca tipis. Jadi huruf ya, huruf ro di sini dibaca tipis. Yang tebalnya huruf sebelumnya ini huruf ghain. Nah, ini baru dibaca tebal. Ya. Gho, tebal. Masuk ke ya itu tipis. Ghai, jangan ghoi. Tapi ghoi. Ri-nya juga tipis. Ya. Huruf ro keluar dari mana? Ya, huruf ro keluar dari taraful lisan, dari ujung lidah. Ya, ujung lidah ini maksudnya disertai juga punggungnya ya, bagian atas lidah ini. Ya, jadi kalau dikatakan taraful lisan, ujung lidah itu maksudnya area ujungnya, memang ujungnya ini dengan bagian ini juga ini dikatakan ujung lidah, bagian atasnya ini. Nah, dari situ keluar huruf ro, ditempelkan ke mana? Ditempelkan ke gusi. Ya, tempelkan ke gusi. Nah, hati-hati ketika kita mengucapkan huruf ro yang tipis, maka bagian belakang lidah ini tidak boleh ditegangkan, teman-teman. Ya, kalau ini ditegangkan maka akan berdampak tebal. Ya, akan menjadi tebal ro-nya. Kalau ini disertakan belakangnya ini ditegangkan. Jadi harus rileks. Ghairi, ri, kalau ditegangkan bunyinya begini, ghairi. Nah, ini tebal nih. Nah, jadi nggak boleh ditebalkan. Semua huruf ro yang berharokat kasrah di Al-Quran wajib dibaca tipis. Ya, boleh dicatat nih teman-teman kaidahnya. Semua huruf ro yang berharokat kasrah di Al-Quran maka wajib dibaca tipis. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dibaca seperti ini. Ghairi, 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 begitu ya. Baik, kemudian kita masuk ke huruf berikutnya yaitu hamzah wasal. Hamzah wasal posisinya berada di tengah kalimat, ya, bukan di awal. Dalam ayat ini di hamzah wasalnya ada di tengah kalimat. Sebelumnya udah kita jelaskan ya, kalau kita bertemu dengan hamzah wasal di tengah kalimat maka ia tidak dibaca. Ya, anggap saja tidak ada, langsung masuk ke huruf berikutnya. Ya, jadi kita skip yang ini nih, memang nggak dibaca. Ya, kecuali dia berada di awal kalimat. Kalau berada di awal kalimat maka dia dibaca. Kalau dia berada di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Bagaimana kalau ada di akhir? Hamzah wasal di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Gimana kalau ada di akhir? Ya, jawabnya tidak ada hamzah wasal di akhir kalimat. Ya, jadi hamzah wasal hanya ada di awal dan juga di tengah. Ya, di akhir nggak ada. Jadi dia opsinya itu cuma dua, ima di awal, ima di tengah. Kalau di awal dia dibaca, kalau di tengah dia tidak dibaca. Berarti kita langsung beralih ke huruf berikutnya yaitu huruf lam. Ya, huruf lam keluar dari bagian depan sisi lidah atau sisi lidah bagian depan. Ya, sama aja ya, bagian depan dari sisi lidah atau sisi lidah bagian depan. Sisi lidah itu di mana sih? Sisi lidah itu boleh juga kita katakan pinggir, ya, pinggir lidah. Jadi di sini teman-teman, ya. Pinggir lidah ini ada dua bagian, ada belakang, ada depan. Ya. Nah, huruf lam itu keluar dari pinggir atau sisi lidah bagian depan di sini teman-teman. Dari sini sampai ke muntaha torof. Muntaha torof itu ada di sini, ya, di ujungnya, ujung banget. Kemudian sampai ke sisi berikutnya. Jadi bagian lidah yang menempel ke ini masuknya ke langit-langit bagian depan ya. Masuknya ke langit-langit bagian depan. Jadi dari sini sampai sini ini nempel ke langit-langit bagian depan. Ya.
il, ul. Jadi bagian lidahnya banyak yang nempel. Ya. Nah, sebagian kita kadang ada yang nempel ujungnya doang di sini. Nah, ini kurang tepat. Ghairil, ujungnya aja. Padahal kalau kita buka kitab-kitab tajwid, huruf lam itu bukan keluar dari ujung lidah, ujung saja enggak, tapi disertakan juga pinggirnya. Ghairil, nah nempel ya, dari sini ke sini nempel kemana? Ke langit-langit tapi bagian depan. Ya, jadi di atas sedikit dari gusi. Ghairil. Nah, di sini ya teman-teman ya, di sisi lidah, di sisi lidah bagian depan sampai sisi lidah di seberangnya ditempelkan ke langit-langit bagian depan. Ya, dekat dengan gusi ya, dekat dengan gusi. Nah, itu huruf lam. Nah, huruf lam di sini dia bersukun, teman-teman. Ya. Nah, hati-hati ketika kita mendapati huruf lam yang sukun, ya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, di antara kesalahan yang sering kali terjadi ketika menemukan huruf lam yang sukun, ada yang membaca, bahkan banyak yang membaca, saya dengar itu dengan mengkol-kolahkan huruf lam. Ya, ghairil maghdu, ghairil. Nah, harusnya tidak boleh dikol-kolahkan. Ya. Terus diapakan? Dialirkan suaranya. Ya, bedakan dialirkan dengan dipantulkan. Beda ya. Jadi huruf lam itu jangan dipantulkan, tapi dialirkan. Alirannya sedikit saja. Ya, alirannya tidak terlalu banyak, sedikit saja. Ini yang disebut dengan bainiyah atau tawassut. Ya. Jadi awalnya dia mau mengalir banyak, tapi sebagian makhrajnya tertutup. Sebagian makhrajnya tertutup. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf lam, suaranya keluar dari mana? Ghairil. Nah, kalau mengucapkan huruf lam dari mana? Suaranya keluar dari pinggir-pinggir lidah. Ya, ibarat nih lidah, ya. Ini lidah begini, suaranya itu melenceng ke samping, teman-teman. Ya, melenceng ke samping, yang sini melenceng ke kiri, yang sini melenceng ke kanan. Kenapa? Karena tengahnya ini tertutup. Ya, makhrajnya kan nempel ke langit-langit yang ada di atasnya. Begini, teman-teman. Nah, ya, sebagian dari lidah ini terbuka. Nah, dari sanalah mengalir suara, melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Ini yang disebut dengan sifat inhiraf. Sehingga alirannya tidak sempurna. Dia mengalir, tapi mengalirnya tidak sempurna. Sehingga karena sebab inilah para ulama menggolongkan huruf lam ini ke dalam huruf-huruf bainiyah yang alirannya setengah saja. Ghairil ma. Nah, jadi begini, teman-teman. Di sini ada ya sukun, di sini ada lam sukun. Ya, di sini ada ya sukun, di sini ada lam sukun. Huruf ya sukun ini mengalir full. Sedangkan huruf lam sukun tidak mengalir full. Jadi kalau kita perhatikan di sini, aliran pada huruf ya ini lebih banyak, lebih panjang daripada aliran pada huruf lam. Ghairil ma, ghairil ma. Nah, l-nya sebentar aja. Huruf ya ini lebih panjang, meskipun bedanya sangat tipis. Ya, bisa dirasakan itu dengan feeling ya, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman udah lancar itu nanti ketahuan nih mana yang kurang panjang alirannya, mana yang kurang pendek misalnya, atau mana yang pas gitu. Bisa dirasakan dengan feeling ya. Baik, jadi intinya huruf lam di sini jangan sampai kita baca qolqolah. Jangan juga diputus tanpa mengalir, nanti jadi sifat syiddah. Ghairil ma. Nah, ini kadang ada yang membaca diputus, ghairil ma, tidak mengalir, padahal lam ini harus dialirkan sedikit. Ya, sedikit lebih pendek daripada aliran yang ada pada huruf yang memiliki sifat rokhawah, misalnya ya yang ada di sini. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi lamnya dialirkan sedikit saja tanpa dipantulkan. Langsung masuk ke huruf mim, ma. Nah, huruf mim keluar dari syafatan, dua bibir atas ditempelkan dengan bibir bawah, kemudian dibuka. Kenapa dibuka? Karena berharokat fathah. Tapi membukanya ini nggak boleh terlalu lebar, teman-teman. Ya, kadang ada yang membaca
mimnya ini sampai dibaca tebal karena saking lebarnya membuka. Ghairil mo. Nah, ini tebal nih, mo. Jangan mo tapi ma. Beda nggak suaranya nih teman-teman? Kalau saya baca ma, ini tipis. Ma, mo. Beda ya. Kalau mo tebal, ma tipis. Jadi pertahankan ketipisan yang ada pada huruf mim ini. Ghairil ma. Nah, begitu. Jangan ghairil mo. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, setelahnya ada huruf ghain. Nah, ghain yang ada di sini sama dengan ghain yang ada di sana. Cuma bedanya ghain yang ada sebelumnya, ghairil maghdu ini berharokat. Adapun ghain yang ada di sini dia bersukun. Apa bedanya huruf berharokat dengan huruf bersukun? Kata para ulama, huruf berharokat menjauh dari makhraj, sedangkan huruf yang bersukun mendekat ke makhraj. Jadi ketika kita mengucapkan huruf sukun, maka kita harus tahu makhraj huruf ini ada di mana, karena kita akan mendekati makhraj tersebut. Tadi huruf ghain masih ingat tempat keluarnya dari mana? Yap, dari adnal halqi, dari tenggorokan bagian atas, atau dari jadrul lisan yang bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ya. Jadi tempelkan atau dekatkan ke situ teman-teman ya. Pangkal lidahnya, bukan pangkal, maaf, akar lidahnya ya, ditempelkan ke langit-langit yang lunak. Mau. Nah, hati-hati, huruf ghain punya sifat rakhawah. Jadi dia harus dialirkan suaranya. Dan tidak boleh dialirkan nafasnya. Ya. Suaranya mengalir, nafasnya tidak mengalir. Ya. Kalau nafasnya mengalir, apa yang terjadi? Tadi udah kita sebutkan. Kalau nafasnya mengalir, apa yang terjadi? Kalau nafasnya ikut mengalir, maka dia akan berubah menjadi huruf kha. Ghairil makh. Nah, bocor. Jadi nggak boleh mengalir nafasnya, suaranya aja. Ghairil mau. Ada aliran ya? Ada aliran suara ya? Nah, itu huruf ghain. Ya. Jadi mengalir. Kemudian huruf ghain ini bukan huruf qalqalah teman-teman ya, tapi sering kali kita dapati banyak yang mengkolkolahkan. Sering banget kita dapati di masyarakat membaca ayat ini dengan mengkolkolahkan huruf ghain. Ghairil maghdu, bukan mau. Nah, alirkan, bukan dipantulkan. Ya, bisa dipahami teman-teman? Paham ya? Baik, lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf dhad. Nah, ini huruf yang katanya adalah huruf yang ribet banget untuk dilafalkan. Ya, ini sebenarnya ribet atau enggak ribet itu relatif ya. Ya, tergantung lisan seseorang ya. Makanya kadang ada orang yang bisa di huruf dhad tapi enggak bisa di huruf ghain. Ada si B misalnya, dia huruf ghainnya bagus tapi di huruf dhadnya kurang bagus. Jadi memang relatif, sulit atau mudah itu relatif karena ini sifatnya praktikal ya teman-teman ya. Ya, bukan pemahaman terhadap teori saja yang diperlukan, tapi prakteknya itu juga harus diperlukan. Ya, harus dikuasai juga, ya. Nah, huruf dhad keluar dari mana? Huruf dhad keluar dari mana? Huruf dhad keluar dari sisi lidah bagian belakang ini. Ya, sisi lidah bagian belakang. Ya, sisi lidah bagian belakang ini diangkat ke atas, oke? Kemudian ditempelkan ke dinding dalam gigi geraham atas seperti ini, teman-teman. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, seperti ini. Jadi sisi lidah yang belakang ini ditempelkan ke dinding dalam gigi geraham atas ini. Bukan ujungnya begini, bukan. Tapi seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya, teman-teman ya? Nah, terlihat ya. Nah, jadi sisi lidah ini ditempelkan ke dinding dalam gigi geraham atas. Sisi lidah yang sebelah mana? Nah, kadang ada yang bertanya, sisi lidah yang di sebelah mana nih Ustaz? Ya, sisi lidah yang mana saja yang mudah buat kita. Mau yang kanan silahkan, mau yang kiri silahkan, atau kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Ya. Bu ini yang kanan. Bu ini yang kiri, atau dua-duanya. Bu silahkan. Ya. Ini huruf dhad. Ya. Jadi dari sini sebenarnya gini teman-teman, yang menempel itu semua sekeliling sisi lidah ini
dari pinggir sini sampai pinggir sini ini menempel semuanya ke dinding-dinding gigi ya. Begini, bahkan ujungnya ini nanti nempel ke gusi. Ya, bagian depannya ini nempel ke gusi. Tapi di sini ada dua bagian, teman-teman, ya. Bagian belakang ini yang dijadikan tumpuan, menumpuk, menempel kuat, menekan. Kalau yang depan sini sekeliling sini sampai sini ya, sampai sini. Nah, ini bukan menekan tapi menempel saja, ya. Makanya Syekh Aiman Rusdi Suwaid menjelaskan di bagian belakang itu adalah mantiqatud dogd wal ittika, ya. Ini adalah tempatnya tekanan, tumpuan, ya, dimana kita bertumpu di situ saat mengucapkan huruf dod, ya. Adapun bagian yang depannya dan seterusnya sampai ke ujung ini, ya. Nah, itu adalah bagian mantiqatut talamus, ya, bagian yang hanya sekedar nempel saja, bukan menekan. Nah, sebagian kita itu salah fokus ketika mengucapkan huruf dod. Yang ditekan ujungnya. Ghairil magdu, ujungnya yang ditekan. Salah. Yang ditekan itu adalah bagian belakang sisi lidah ini. Bu di sini, teman-teman, ya. Bu, ya. Baik, kemudian di antara kesalahan dalam melafalkan huruf dot juga adalah menggelembungkan pipi. Ya. Bu. Nah, seperti ini. Ini salah. Ya. Ini salah. Tidak boleh kita menggelembungkan, ya, pipi saat kita mengucapkan huruf dot. Ghairil magdu, bukan magbu. Nah, ini kan sampai menggelembung di sini ya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik, ya. Jadi dipelajari ya teman-teman ya, pasti bisa insya Allah kalau dilatih terus pasti bisa. Ya, jadi yang disertakan di sini itu adalah sisi lidah. Mungkin ini yang menyebabkan kenapa huruf dot itu agak repot dilafalkan, ya, karena dia menggunakan bagian lidah yang hampir nggak pernah kita pakai dalam pembicaraan sehari-hari, ya. Huruf dot ini menggunakan bagian lidah yang hampir tidak pernah kita pakai dalam perkataan ucapan kita, ya, orang-orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ngomong nggak pernah melibatkan sisi lidah belakang. Ya, makanya mungkin karena nggak pernah dipakai, jadi ribet gitu ya, jadi susah. Coba yang sering dipakai, misalnya huruf mim. Huruf mim itu kan sama seperti huruf M dalam bahasa Indonesia. Mimu sama aja, ya. Huruf dal ya sama seperti huruf D, ya, da, di, du, ya. Huruf ba misalnya sama seperti huruf B. Huruf dod, nah huruf dod ini nggak ada huruf yang bisa mewakili 100%, ya, pelafalan huruf dod, ya. Sehingga di transliterasi itu terkadang nggak bisa dijadikan patokan, ya. Itu hanya untuk mendekatkan saja, ya, untuk mendekatkan pelafalan yang sahih seperti apa. Nah, untuk pastinya itu teman-teman harus belajar dengan guru, ya, harus bertalaki dengan guru agar bisa mengetahui di mana tempat huruf dot ini yang benar, ya. Jadi dijelaskan oleh para ulama, huruf dot ini adalah huruf yang keluar dari, ya, sisi lidah bagian belakang, ya, di sisi lidah bagian belakang. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan al-adras, ya. Al-adras itu apa? Nah, ini dijelaskan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Abdul Qadir Al-Utsman hafizahullah. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-adras itu adalah 3 gigi dari belakang. Dari belakang, 3 gigi dari belakang. 1, 2, 3. Nah, di situ, di gigi yang atas ya, di situ tempat sisi lidah belakang ini menekan kuat. Bo, bi, bu. Nah, ketika disukun, al mengalir. Id, ud. Nah, dia memiliki sifat istitolah, ya. Tapi sifat istitolah ini nggak terlalu nampak kalau dia berharokat. Ya, kalau dia berharokat nggak terlalu nampak kayak seperti ini, ya. Magdu nggak terlalu nampak karena dia langsung pindah ke harokat, ya. Tadi kan kita jelaskan huruf yang berharokat itu menjauh dari makhrajnya, bukan mendekat, gitu ya. Baik, jadi cara membacanya bu, bukan du. Nah, terkadang ada yang mengucapkannya pakai huruf dal. Nah, ini kesalahan fatal teman-teman. Ghairil, udahlah dikolkolah huruf goinnya, magdu pakai huruf dal lagi, ya.
huruf dal yang di dhammah. Ya nggak boleh ya merubah huruf ya. Merubah huruf sama dengan merusak makna. Merusak makna ini ada dua kemungkinan. Imma dia lari ke makna yang lain atau menghilangkan makna. Jadi makna aslinya itu nggak dapat. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini huruf dotnya berharokat dhammah, berarti konsekuensinya bibirnya harus dimajukan. Majukan sempurna, jangan nanggung teman-teman. Jangan ghairil maghdubi. Ini nggak mau maju, malas maju, makanya jadi nggak sempurna dhammahnya. Majukan. Nah, ketika kita maju, bibirnya maju untuk mengucapkan dhammah, semua posisi lidah itu udah nggak ada lagi di dot, ya sudah lepas dari huruf dot. Jadi dot itu cuma acuan awalnya aja huruf dot. Setelah itu kita pindah ke huruf ke harokat dhammah du. Nah pas bibirnya maju du, ini posisi lidah udah nggak lagi membentuk makhraj huruf dot, udah pindah sekarang ke harokat dhammah. Jadi sebenarnya sebentar aja nih huruf dot ini, tapi harus kena. Sebentar aja, tapi harus kena. Baik. Kemudian di sini ada huruf wawu. Nah, huruf wawu ini adalah huruf wawu maddiyah. Ya, huruf wawu maddiyah. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari al-jauf. Ya, awas. Wawu di sini bukan wawu yang keluar dari dua bibir, teman-teman. Ya, memang mengucapkannya dimonyongkan sama, tapi dua bibir ini jangan dijadikan tumpuan. Tumpuannya ada di mana? Tumpuannya ada di rongga. Ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Makanya disebut dengan makhraj muqaddar, ya, makhraj muqaddar. Makhrajnya itu nggak melekat di organ tubuh manapun, jadi adanya di rongga. Di udara di rongganya itu, di suaranya itu yang dijadikan tumpuan, ya. Nah ini panjang dua harokat, kemudian masuk ke huruf ba. Masuk ke huruf ba. Huruf ba keluar dari dua bibir, ya, dua bibir yang dirapatkan, ya, sama seperti huruf b. Ya, kemudian di bawahnya ada harokat kasroh, ya sama seperti kita melafalkan huruf i, bi, seperti itu ya, b i bi. Nah, tapi realitanya ya kita perhatikan banyak yang membaca huruf ba ini setelahnya tidak dibaca dengan kasroh yang sempurna. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bi alaihim, harusnya kan bi alaihim bukan bi alaihim. Ya, bi alaihim. Coba teman-teman perhatikan aja, banyak masyarakat yang mengucapkan seperti itu, ya. Kasrohnya itu tidak dibaca sempurna. Nah, bagaimana caranya supaya kasroh ini bisa dibaca sempurna? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ini sering saya ulang-ulang buat teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya, pasti udah paham ya bagaimana cara mengucapkan kasroh yang lurus, kasroh yang tepat, ya. Cara mengucapkannya adalah dengan melakukan dua hal. Pertama, menurunkan rahang bawah, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengangkat sedikit lidah bagian atas, bi. Nah, coba teman-teman bisa praktekkan. Turunkan rahang bawah, ya, kemudian naikkan sedikit tengah lidah, bi, bi, bi. Ini pasti sempurna, ya. Yang tidak sempurna harokat kasrohnya pasti dia tidak melakukan salah satu atau mungkin kedua hal ini. Ya, jadi kalau mau sempurna lakukan dua hal tadi, turunkan rahang bawah, kemudian yang kedua angkat lidah bagian tengah, bi. Paham ya teman-teman ya. Berikutnya masuk ke huruf ain. Nah ini juga termasuk salah satu huruf yang muskilah atau bermasalah bagi sebagian orang, ya. Huruf ain, ya, ini adalah huruf yang nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Padanan hurufnya itu seperti apa? Dia keluar dari tenggorokan bagian tengah, ya. Kalau dikatakan tenggorokan bagian tengah itu di mana? Tenggorokan bagian tengah itu ada di sebuah katup kecil namanya katup epiglotis. Nah, biar lebih jelasnya silakan teman-teman perhatikan gambarnya berikut ini. Saya kasih lihat gambarnya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan katup epiglotis atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan lisanul mizmar. Ya.
Lisanul mizmar atau katup epiglotis ini adalah sebuah katup kecil ya yang berfungsi untuk memisahkan ya antara udara dengan makanan dan minuman. Ya. Jadi karena katup kecil inilah ya sesuatu yang masuk ke mulut kita atau ke tenggorokan kita itu bisa diarahkan ke jalurnya masing-masing. Ya. Kalau makanan atau minuman diarahkan ke lambung. Nah, kalau udara diarahkan ke paru-paru, begitu. Nah, katup ini yang berfungsi untuk melakukan hal tersebut. Ini yang disebut dengan katup epiglotis. Nah, setiap kita punya katup epiglotis. Ya. Bahkan kata Syekh Aiman Rushdi Sued, kalau ada orang nggak punya katup epiglotis dia akan mati. Ya, karena setiap dia makan, setiap dia minum dia akan tersedak. Ya, bahkan makanan dan minumannya mungkin akan masuk ke paru-paru. Ya, bukan ke lambung tapi ke paru-paru. Ya, sebentar aja nyawanya orang seperti ini kata beliau. Ya, jadi masya Allah dengan kita hidup ya sampai seumur ini berarti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita berupa nikmat ya, berupa katup epiglotis ini ya, sehingga kita bisa makan dengan nyaman, minum dengan nyaman, nafas juga dengan nyaman. Nah, katup kecil ini ya letaknya ada di tenggorokan bagian tengah. Ya, caranya ketika kita mengucapkan ain adalah katup ini dimundurkan ke belakang, teman-teman. Dimundurkan sampai menempel ke dinding dalam dari tenggorokan tengah. Coba perhatikan di sini, di zoom ya, di zoom di sini oleh Syekh Aiman. Jadi katup ini ditempelkan ke belakang. Ya, coba kita praktekkan dengan cara disukun ya. Ba, ditempelkan, dimundurkan teman-teman ke belakang. Ba, bi, bu. Kita ulang lagi. Ba, bi, bu. Nah, seperti itu caranya ditempelkan. Sekarang kita baca dengan berharokat ya. Caranya kalau berharokat itu tempel dulu kemudian jauhkan. Ya. Kalau tadi sukun mendekat, kalau berharokat berarti dia menjauh. Ya. Tempelkan dulu baru jauhkan. A, ai, au, terasa di sini teman-teman ya. Tertekan, terdorong ke belakang. A, menjauh. Ai, menjauh. Au, menjauh. Ya, dari menempel kemudian menjauh. Ya. Seperti itu cara mengucapkan huruf ain. Kita balik lagi ke sini, teman-teman, ya. Nah, jadi seperti itu cara mengucapkan huruf ain. A. Nah, yang banyak terjadi huruf ain ini seringkali dikeluarkan dari hidung. Ya, dari al-khayshum. Ini kurang tepat. Ya. Kurang tepat ketika seorang mengucapkan huruf ain itu dari hidung. Bahkan ada yang mengeluarkannya dari hidung murni, ngalaihim. Nah, nggak melibatkan sama sekali tenggorokan bagian tengahnya ini, ngalaihim. Ya, ini dari hidung murni nih, ya ngalaihim. A, ai, au, alaihim, alaihim, bukan ngalaihim. Ya, ada juga yang pakai hamzah, alaihim, alaihim. Nah, ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kalau ada seorang mengucapkan huruf ain menggunakan hamzah, maka dia telah melakukan kesalahan fatal. Ya, karena dia telah merubah huruf dari ain menjadi hamzah. Ya, solusinya bagaimana? Nah, kadang ada yang bertanya, Ustaz, saya ini mengucapkan ain kok hamzah lagi, alaihim, alaihim lagi, nggak kena-kena. Ya, dilatih katup epiglotisnya itu. Nah, di sebelumnya kita harus tahu dulu tempat keluar huruf ain ini dari mana. Ya, hamzah itu dari mana? Kalau hamzah itu dari tenggorokan bawah. Kalau ain ini kan tenggorokan tengah, berarti dinaikin. Ya, yang tadinya di bawah naikkan terus sampai ke tengah, sampai katup epiglotisnya ini mundur. Dan ini nggak bisa instan, teman-teman. Ya, perhatikan. Pembelajaran tahsin, pembelajaran tajwid ini nggak bisa instan. Di situ kita tahu ilmunya, di situ kita bisa mempraktekkan. Nggak, perlu latihan. Perlu latihan yang banyak, perlu latihan yang panjang. Bahkan dianjurkan latihan di depan guru. Ya, kalau latihan sendiri kadang kita ngerasa bener, tapi ketika berhadapan dengan guru baru ada koreksi dari guru. Ya, jadi
kata para ulama, ya diantaranya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ya kata beliau, walaisa bainahu baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqihi. Tidak ada bedanya antara orang yang belajar sama orang yang nggak belajar, ya, kecuali riyadatul lisan, dengan cara memperbanyak latihan. Kalau orang belajar ilmu tajwid, ya tahu paham teorinya tapi nggak pernah praktek, ya percuma. Apa bedanya dengan orang yang nggak belajar? Jadi perbanyak praktek, ya, perbanyak praktek terus, latihan, ya, terutama di depan guru latihannya, ya, ini lebih bagus lagi, ya. Jadi guru itu bisa langsung mengoreksi, ya. Jangan otodidak ya teman-teman ya, belajar tajwid itu nggak boleh otodidak, ya. Kita belajar dari buku begitu, atau belajar dari YouTube kayak begini tanpa belajar dengan guru, mencukupkan diri, ya, nah kayak gini. Nah ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kesalahan nggak ada yang ngoreksi teman-teman, ya. Saya kan nggak bisa ngoreksi nih teman-teman. Kalau teman-teman nyimak ini, saya nggak bisa ngoreksi ketika teman-teman melakukan kesalahan. Nah kecuali belajar live begitu ya. Nah itu baru ada koreksi, ya, ketika ada kesalahan, ya. Atau belajar dengan buku gitu, bukunya nggak bisa ngoreksi kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan. Jadi saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya, cari guru, ya, cari guru di mana kita bisa mempraktekkan bacaan kita dengan benar. Tentunya kita juga nggak boleh sembarangan mencari memilih guru ya. Kita harus tahu guru ini benar-benar mumpuni, ya. Usahakan yang jelas juga sanadnya, ya, yang bersanad, ya, meskipun nggak disyaratkan dia harus punya ijazah, tapi yang penting dia punya sanad, ya. Belajar dengan orang yang bersanad itu berarti kan sanadnya sudah bersambung secara tidak langsung, meskipun dia belum mendapatkan ijazah minimal, ya. Kalau misalnya kita bisa mencari guru yang sudah berijazah, ya, bersanad, apalagi yang mutkin, masya Allah, bukan qori lagi, mukri, ya. Nah ini lebih bagus lagi, ya. Baik, kita kembali lagi ke huruf ain, ya, huruf ain. Jadi huruf ain itu keluar dari tenggorokan bagian tengah teman-teman, ya, dari katup epiglotis tadi, diarahkan ke belakang, ditempelkan, ya, ditempelkan ke dinding dalam tenggorokan, ai, au, seperti itu, ya. Baik, ini dilatih ya teman-teman ya. Kalau misalnya sekarang nggak bisa, nggak apa-apa, ya, mungkin besok bisa gitu kan, kalau sering dilatih. Kalau besok nggak bisa, ya latihan terus, besoknya lagi insya Allah bisa begitu. Jadi saya nggak pernah menuntut teman-teman untuk paham sekarang, bisa sekarang gitu, enggak. Ya, yang penting tahu dulu teorinya begini, masalah prakteknya belakangan itu perlu waktu, perlu proses, ya. Baik, lanjut ke huruf lam, ya. Huruf lam tadi kita udah bahas ya, huruf lam di sini keluar dari sisi lidah bagian depan, ya. Ala, dari sini, dari sisi lidah bagian depan sampai ke muntaha tarafil lisan, sampai ke penghabisan ujung lidah di sini, ya. Dari sisi sini sampai sisi sini banyak yang menempel, ya. Nah, dia berharokat fathah, artinya mulutnya harus dibuka, ya. Ala, ada yang kadang-kadang males, alaihim, nggak mau dibuka nih, alaihim, alaihim, jadi jelas, ya. Di ketika huruf berharokat fathah, buka, ya, mulutnya buka, meskipun bukanya nggak boleh terlalu lebar, ya, buka sedang aja. Kemudian ketika berharokat kasroh, turunkan, ya. Ketika berharokat dhammah, majukan bibirnya. Nah seperti itu cara menyempurnakan harokat, ya. Baik, kemudian masuk ke huruf ya yang sukun. Nah ini kasusnya sama seperti yang sebelumnya teman-teman, ya. Ghairil alaihim, ini ada ya sukun sebelumnya, huruf yang berharokat fathah. Berarti ini masuk ke dalam kategori hukum apa? Iya betul, hukum lin, sama seperti tadi, ya. Hati-hati ketika mengucapkan huruf yang lin seperti ini, maka ada dua hal yang harus dihindari, yang harus diperhatikan baik-baik. Pertama, tidak boleh telat masuk ke huruf ya-nya. Ya, ini seringkali kita dapatkan ghairil maghdubi alaihim, laihim, harusnya lai, langsung masuk ke huruf ya, jangan lai. Nah ini ngayun dulu, nah, ini kurang tepat. Yang kedua, jangan masuk hidung, alaihim. Nah, dua ini aja ketika lin, yang perlu kita perhatikan, yang sering kali terjadi di masyarakat, kesalahan dalam melafalkan lin itu seperti itu, ya. Jadi jangan
jangan didengungkan gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan diayun ya sebelum masuk ke huruf ya ini. Alai. Nah, ini kan ngayun, nggak boleh. Alai. Nah, begitu ya. Jadi dia langsung masuknya ke huruf ya. Berikutnya kita masuk ke huruf H. Huruf H adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah ya. Tenggorokan bagian bawah itu maksudnya adalah di pita suara. Jadi pita suaranya didekatkan. Begini teman-teman. Ini pita suara kan bentuknya lonjong begini ya. Nah, jadi didekatkan seperti ini, jangan rapat. Kalau rapat itu nanti keluar huruf hamzah. Ya. Jadi huruf H itu pita suaranya mendekat saja, nggak sampai rapat ya. Baik dia dalam keadaan berharokat, baik dia dalam keadaan bersukun ya. Jadi nggak pernah dirapatkan huruf H ini ya. Nah, keluar dari sana teman-teman. Dari tenggorokan bagian bawah ya. Alaihim. Nah, pastikan keluarnya benar-benar dari situ ya, karena saya sering mendengar ya, sebagian orang membaca huruf H ini nggak keluar dari tenggorokan bagian bawahnya ya, seperti ini membacanya, ghairil maghdubi alaihim, him, ini nggak kena nih, him. Nah, ini baru kena, him ya, dari tenggorokan bagian bawah. Ada yang berlebihan juga dari dada, alaihim. Nah, ini nggak ada ya. Ini termasuk salah. Huruf H itu nggak dikeluarkan dari dada ya. Tidak ada huruf yang keluarnya dari as-sadr gitu, nggak ada. Dibuka aja di kitab-kitab tajwid, semuanya nggak akan kita temukan huruf keluar dari sadr, huruf keluar dari dada, nggak ada ya. Paling dalamnya itu keluar dari pita suara ya, keluar dari pita suara. Pita suara adanya di tenggorokan bagian bawah, dari sanalah keluar huruf H ya. Jadi didekatkan pita suaranya, jangan sampai rapat. Kalau rapat dia jadi huruf hamzah, dikasih celah sedikit, dari sana keluar huruf H. Hi. Paham ya teman-teman ya? Masuk ke huruf mim berikutnya. Nah, huruf mim adalah huruf yang keluar dari dua bibir ya. Huruf yang keluar dari dua bibir yang dirapatkan ya. Alaihim. Nah, dua bibir yang dirapatkan ini jangan sampai merapatkannya itu sampai ada kerutan ya. Kadang ada yang berlebihan merapatkannya sampai kencang banget, alaihim, sampai mengkerut bibirnya, ini kurang tepat ya. Atau semua bagian bibirnya kayak dimasukin ke dalam, alaihim. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi biasa aja, alaihim. Nah, him. Nah, huruf mim dia punya aliran suara ya, tapi aliran suaranya ini tidak full sempurna seperti huruf ya. Kalau huruf ya ini kan mengalir tadi, alaihim. Nah, huruf mim juga mengalir tapi alirannya tidak sesempurna huruf ya. Ya, melainkan ada sedikit bagian yang tertahan. Ya, suaranya tertahan. Huruf mim itu suaranya keluar bukan dari bibir, teman-teman. Ya. Makhrajnya kan ada di bibir ya, ada di dua bibir yang mengatup ya. Tapi keluar suaranya itu bukan dari bibir. Gimana mau dikeluarkan bibirnya rapet? Jadi keluarnya dari mana dia? Keluarnya dari hidung. Alaihim. Itu keluar dari hidung ya. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan aja tutup hidungnya, ucapkan alaihim, akan bisa keluar alaihim. Mati kan, terputuskan dia kan, suaranya ya. Maka ini membuktikan bahwa huruf mim ini memiliki aslul gunnah atau memiliki asal dari gunnah yang ada di sini ya. Maka karena hal inilah yang menyebabkan huruf mim ini aliran suaranya tidak sepanjang huruf ya. Kalau huruf ya ini tidak ada penghalang, los, alai ngalir, los dia ya. Kalau huruf mim terhalang oleh dua bibir, alaihim. Nah, terhalang oleh dua bibir tapi ada jalan keluar lain di sini. Jadi setengah ada di bawah, setengahnya lagi ada di atas. Ya, setengahnya ada di sini di dua bibir, setengahnya lagi ada di pangkal hidung atau rongga hidung atau yang disebut dengan al-khayshum. Karena yang keluar dari sini cuma setengah, maka alirannya juga setengah.
Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau ditanya mana lebih panjang alirannya huruf ya dengan huruf mim, jawabnya huruf ya. Huruf ya tidak ada penghalang sama sekali, huruf mim ada penghalangnya, ya. Jadi kalau dibaca begini, ghairil maghdubi alaihim wa. Nah, ngalir lebih panjang sedikit daripada huruf mim. Alaihim wa, alaihim wa. Nah, jadi bukan alaihim wa. Nah, mimnya terlalu panjang kalau kayak gitu. Jadi bentar aja. Ya, ini yang disebut dengan apa? Bainiyah atau tawassut. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, itu cara mengucapkan tawassut di huruf mim. Masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf wawu. Ya. Baik, huruf wawu keluar dari dua bibir, tempatnya sama seperti huruf mim, bedanya kalau huruf mim itu rapat. Ya. Kalau huruf wawu diiringi dengan memajukan bibir. Nah, jadi membulat sebenarnya, bukan rapat tapi dia membulat, ya. Wa. Jadi start huruf wawu itu startnya dari depan, mulainya dari depan. Nah, dari monyong dulu baru kita buka, ya. Wa, monyong dulu, wa. Nah, jadi begini. Kalau kita mengucapkan alaihim wa, ya, alaihim wa, perhatikan bibir saya. Perhatikan mulut saya. Alaihim wa. Nah, maju dulu baru buka, ya. Alaihim rapat, alaihim maju, wa. Nah, begitu. Alaihim wa, alaihim wa. Nah, begitu. Jadi sempurna huruf wawunya, ya. Kadang ada yang nggak mau maju, ya, huruf wawunya. Ini yang menyebabkan wawunya jadi nggak sempurna, ya. Akibatnya jadi apa kalau misalnya nggak dimajukan? Ya, coba kita praktekkan. Alaihim wa, alaihim waladdallin, alaihim waladdallin. Jadi mim fathah. Jadi mim fathah, alaihim waladdallin. Tapi kalau dimajukan alaihim wa. Nah, dapat wawunya. Ya, jadi biasakan huruf wawu itu ketika berharokat, ya, itu startnya dari depan teman-teman, dari monyong dulu, monyongin dulu baru fathah, wa. Nah, fathahnya tipis, jangan wa. Jadi jangan mentang-mentang maju kemudian langsung buka gini, enggak. Maju kemudian buka ke samping sedikit, wa, bukan wa, tapi wa. Jadi tetap harus dijaga ketipisannya, ya. Huruf wawu adalah huruf yang dibaca tipis dalam setiap keadaan. Baik, kemudian huruf lam. Ya, berikutnya huruf lam. Lam tadi udah ya. Nah, ini ya, alaihim wala sama. Jadi nggak perlu kita perpanjang. Kemudian ada alif di sini, ya. Alif yang sebelumnya ada fathah, maka fathahnya harus dibaca panjang. Itu asalnya. Tapi mad ini tidak berlaku kalau setelahnya ada huruf yang bertasydid, ya, atau bersukun, ya, bertasydid atau bersukun, maka madnya menjadi non aktif, ya. Jadi ini tidak boleh dibaca panjang teman-teman, wala, enggak, tapi dibaca pendek, wala. Nah, masuk langsung ke huruf dot, walad, ya, walad, ya, begitu. Nah, ini hamzahnya gimana nih? Hamzah wasol. Hamzah wasol di sini karena berada di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Begitu juga huruf lam yang ada di sini tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena di sini terdapat hukum idgham syamsi namanya. Idgham syamsi. Ya, di mana apabila ada alif lam, ya, setelahnya ada salah satu dari huruf-huruf syamsiyah yang jumlahnya ada 14. Ya, maka terjadilah yang disebut dengan idgham syamsi. Hamzah yang di sini tidak dibaca, lam yang di sini juga tidak dibaca. Dari lam, ya, langsung ke huruf dot, ya. Walau, nah, masuk ke huruf dot. Nah, ini hati-hati teman-teman, ya. Hati-hati, huruf lam yang ada di sini ini adalah huruf lam dalam keadaan tipis. Jangan pernah menebalkan huruf lam yang bukan pada tempatnya. Lam memang
bisa tebal, bisa tipis, tapi ada tempat-tempatnya tersendiri. Dan ini bukan tempat huruf lam yang ditebalkan. Ini adalah tempat huruf lam yang harus dibaca tipis, ya. Ketika masuk ke huruf yang setelahnya, huruf dot. Huruf dot ini adalah salah satu huruf-huruf itbaq yang dia harus dibaca tebal. Nah, ini hati-hati, ada huruf tipis bergandengan dengan huruf tebal. Itu harus dijaga. Yang tipis harus dibaca benar-benar tipis, yang tebal juga harus dibaca benar-benar tebal. Jangan dicampur aduk. Ya. Ini seringkali kita dapati waloddolin, walod. Ini lamnya jadi menebal. Hati-hati, lamnya harus tetap dibaca tipis. Wala, bukan walo. Waladdo, bukan waloddo. Bisa dipahami teman-teman ya. Hati-hati jangan sampai menebalkan huruf lam. Ya, huruf lam di sini harus dibaca tipis. Masuk ke huruf dot. Tadi udah kita sebutkan huruf dot itu ada di sisi lidah. Ya, ada di sisi lidah belakang. Nah, pas banget nih huruf dotnya bertasydid. Nah, berarti kita harus mengembalikan semuanya ke makhraj huruf dot. Ya, jadi huruf dotnya ini mendekat ke makhraj, beda dengan yang dot yang ada di sini. Magdu ini kan berharokat, ya berharokat tanpa tasydid, ya tanpa tasydid, maka dia menjauh dari makhrajnya. Nah, adapun di sini ini mendekat ke makhraj. Nah, ketika mendekat ke makhraj, maka kembalikan semuanya ke posisi awalnya. Ya, posisi awal huruf dot itu ada di mana? Ya, ada di sisi lidah yang menempel ya ke dinding dalam gigi geraham atas seperti ini. Jadi posisinya itu langsung ke situ. Ya, mainkan ke situ. Kemudian lidah bagian belakang diangkat, teman-teman. Ya, untuk merealisasikan sifat isti'la. Karena huruf dot punya sifat isti'la, ditambah lagi huruf dot punya sifat itbaq. Jadi tebalnya ini bukan main. Ya, tebal banget. Walau karena ada dua sifat tebal yang kumpul di sana. Ya. Jadi ketebalan huruf dot ini jauh lebih tebal daripada huruf ghoin yang ada di sini. Tadi kan kita sebutkan ghoin ini kan huruf tebal ya, gho harus dibaca tebal. Dot lebih tebal lagi, ya satu tingkat di atasnya lebih tebal lagi. Ya, karena dia memiliki sifat itbaq, ya. Ghoin hanya punya sifat isti'la, huruf dot isti'la iya, itbaq juga iya. Nah, jadi dia lebih tebal, ya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf dot ini, ya, suaranya harus ditebalkan, benar-benar tebal. Dan hati-hati, huruf dot termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat rokhawah. Jadi dia harus mengalir suaranya, teman-teman. Ya, ketika masuk ke sini, walau dot ini harus mengalir suaranya. Walau, nah, seringkali kita temukan dot ini suaranya diputus. Ya, diputus. Ini termasuk kesalahan. Ya, walau bolin, walau harusnya walau. Nah, ada aliran suara di sini. Walau, ya, mengalir suaranya. Nah, ini yang disebut dengan ar-rakhawah. Ya. Bagaimana ar-rakhawah ini bisa terjadi? Ya, padahal makhrajnya tertutup loh. Makhrajnya tertutup, ini kan menutup semua. Ya. Maka untuk memudahkan si rakhawah ini bisa terrealisasikan dengan sempurna, maka kita membutuhkan satu sifat lagi, yaitu sifat al-istitolah yang merupakan kekhususan dari huruf dot. Jadi sifat istitolah ini hanya sifat yang dimiliki oleh huruf dot saja. Tidak ada selain huruf dot yang memiliki sifat istitolah. Istitolah itu artinya apa? Memanjang. Dari belakang ini sampai ke depan ini memanjang. Walau agar bisa sedikit dialirkan ya huruf dotnya. Ya, begitu teman-teman ya. Oke, kemudian hati-hati, tadi sering saya katakan huruf dot ini jangan sampai menggelembung ya pipinya. Walau bo. Nah, ini kurang tepat. Ya, jadi huruf dot ini usahakan dialirkan karena dia memiliki sifat rokhawah, ya, mengalir ya. Kemudian dipanjangkan bo. Nah, ini panjangnya adalah 6 harokat karena ini merupakan mad yang harus dibaca panjang, namanya mad lazim kalimi mutsaqqal, panjangnya 6 harokat ya, jadi panjang banget ya, 6
harokat. Waladdallin. Nah, do-nya dibaca panjang. Nah, selama bacaan panjang ini berarti kan kita selama itu mengucapkan alif ya. Alif ini kan huruf yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Ya. Alif adalah huruf yang fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Jadi dibaca panjang. Bo. Nah, huruf alif ini ketebalannya mengikuti huruf sebelumnya. Ya. Jadi huruf alif ini huruf yang fleksibel, bisa tebal, bisa tipis tergantung huruf sebelumnya. Kita lihat sebelum alif ini ada huruf apa? Huruf dot. Huruf dot dibaca tebal, berarti alifnya ikut. Begitu, ya. Tapi kalau alif sebelumnya ada huruf tipis, maka dia ikut tipis, ya. Kayak ini misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, huruf ya kan huruf tipis, alifnya juga dibaca tipis. Tapi karena ini huruf dot tebal, maka alif yang ada setelahnya harus dibaca tebal juga. Ya, panjangkan aja, tebal, panjangkan, masuk ke huruf lam, ini dihentak sedikit. Nah, ini yang disebut dengan an-nabr. Ya, nabr itu ya bagian suara yang sedikit lebih tinggi dari huruf sebelum dan huruf setelahnya. Ya, jadi huruf lam ini suaranya agak ditinggikan sedikit, lebih tinggi dari huruf alif sebelumnya dan huruf apa nih setelahnya, huruf ya. Ya, jadi dia tinggi sendiri, hentak sedikit ya. Nah, angkat dikit. Nah, linnya turunkan lagi. Ya, jadi jangan bolin. Nah, makin tinggi enggak. Tapi bolin. Nah, diturunkan sedikit lagi. Ini yang disebut dengan nabr, ya. Kenapa harus ada nabrnya? Ya. Nabr ini berfungsi untuk memperjelas tasydid yang ada di huruf lam. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada nabr, maka orang akan iltibas, akan bingung apakah itu ada tasydidnya atau enggak. Ya, contoh, saya akan bacakan ini tanpa nabr ya. Waladhdallin, dallin, tanpa nabr ya. Kalau dikasih nabr, dallin, nah itu ada hentakan sedikit aja, jangan terlalu tinggi ya. Nah, ketika kita menabr huruf lam ini, ingat huruf lam punya sifat tawassut. Jadi dia harus dialirkan, jangan mentang-mentang kita naikkan suaranya, kita hentak sedikit, suaranya terputus. Dallin. Nah, ini ada kayak begini. Nah, ini kurang tepat. Mana sifat tawassut di huruf lam kalau begitu, atau sifat bainiyahnya? Jadi dia harus dialirkan sedikit. Nah, jadi meskipun dia naik suaranya hentak sedikit, tapi alirannya tetap ada. Bolin. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, lin ini harokat kasroh ya. Cara menyempurnakannya tadi udah kita sebutkan. Turunkan rahang bawah, kemudian naikkan lidah sedikit, lidah bagian tengah ya. Jadi sempurna, jangan waladhdallin, jangan lin. Nah, sempurnakan ya. Nah, masuk ke huruf nun. Nah, huruf nun punya sifat tawassut. Nah, ini perlu diperhatikan. Di ujung meskipun dia di penghabisan, tetap kita harus perhatikan sifat yang dimiliki ini apa. Salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf nun adalah sifat tawassut, ya. Sifat tawassut itu mengalir sedikit suaranya. Jadi ketika kita masuk ke huruf nun, lin, ada en sedikit, jangan diputus. Lin, nah ini putus. Yang betul lin, nah en sedikit aja, jangan terlalu panjang juga. Kalau panjang nanti jadi seolah-olah dia bertasydid atau malah memunculkan sifat rokhawah ya, padahal nun ini sifatnya adalah tawassut ya, sama seperti huruf mim. Ilatnya pun sama ya, alasannya kenapa dia dirokhawahkan karena ada dua makhraj. Setengah ada di bawah ya, di ujung lidah ketemu dengan gusi, kemudian setengahnya lagi ada di sini, ada di al-khayshum. Maka karena setengah di bawah setengah di atas, alirannya pun setengah. Begitu ya, sama seperti huruf mim tadi ya. En ada alirannya sedikit.
Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai akhir. Dari sini ya teman-teman ya. Oke, silakan disimak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ada di akhirnya ya. Baik, dua kali lagi saya baca 3 kali ya. Tadi satu udah, sekarang yang kedua. Ghairil, awas jangan ghairil, jangan diayun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sekali lagi ya, silakan disimak. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang mendapati kesalahan, monggo dikoreksi ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kalau misalnya ada kesalahan yang saya lakukan, silahkan langsung di komentari aja ya. Baik, sekali lagi saya baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin saya akan baca satu ayat sekaligus satu nafas ya. Ya, karena memang sebelumnya udah dijelaskan ketika membaca ayat yang ketujuh ini sebisa mungkin kita menggunakan satu nafas, dan itu yang disukai oleh Al-Imam Syafi'i. Qaulnya udah saya bawakan di video sebelumnya ya. Baik, saya baca sekali lagi ya. Tapi dari awal nih, dari Sirotol ya, dengan satu nafas ya. Silahkan teman-teman simak. Kalau mau diturukan juga bareng-bareng nggak apa-apa. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya, baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Masya Allah, ini menjadi pertemuan yang terpanjang dari serial yang sebelum-sebelumnya ya. Ini 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Nah, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar. Saya buka kolom komentarnya, kita diskusi aja bareng-bareng, diskusi ringan ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di sana. Atau kalau misalnya ada yang ingin dikoreksi dari bacaan saya, silahkan. Saya terbuka, open saya tuh orangnya. Kalau ada yang mau mengoreksi bacaan, silahkan aja, kita belajar sama-sama. Dan jangan lupa kalau memang teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like-nya ya. Karena dengan teman-teman mengklik tombol like, maka ini akan berpengaruh sangat besar sekali terhadap perkembangan channel ini, sehingga video-video yang ada di channel ini akan semakin banyak direkomendasikan ke banyak orang. Akhirnya manfaatnya juga akan semakin meluas, begitu kan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika kita mengupload video baru, teman-teman mendapatkan notifikasi di gadget masing-masing. Baik, demikian yang bisa disampaikan buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya yang mau menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.